Tetangga sebelah kamu akan terus memfitnah kamu. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas general reading tetangga sebelah kamu akan menjadi tukang fitnah bagi diri kamu, dan ada fitnah-fitnah yang terus disebarkan tentang diri kamu. Nah, seperti apa situasi yang muncul dan seperti apa situasi yang terjadi? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu deck kartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Nah, seperti apa yang terjadi? Di poin pertama, langsung menuju kepada inti permasalahannya ya. Kenapa kok ada tetangga kamu yang seperti itu? Ya, memang di kartu yang pertama ini sangat merepresentasikan situasi-situasi yang terjadi. Yang pertama adalah memang tetangga kamu ini dalam situasi yang masih iri dengan keberhasilan kamu, iri dengan kesuksesan yang ada dalam diri kamu. Ya, memang di beberapa waktu yang lalu secara personal kamu pun juga merasakan ada beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang muncul. Ada kemungkinan masalah ini, ada kemungkinan masalah itu, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya. Tapi saya rasa di sini kamu pun juga harus bisa untuk lebih paham dan juga harus bisa untuk lebih memahami juga terkait dengan beberapa keadaan-keadaan yang kamu rasakan. Walaupun memang juga ada beberapa masalah ini, masalah itu, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya. Tapi saya rasa kamu juga harus bersyukur gitu loh. Kamu secara personal bisa sukses untuk menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada di dalam diri kamu. Dan kemudian juga memang kamu pun juga dalam keadaan yang terus mendapatkan keberhasilan dalam usaha kamu, dalam pekerjaan kamu, dan bahkan secara posisi finansial. Kamu pun juga terus merasakan ada beberapa keberhasilan-keberhasilan yang terus terjadi. Sehingga apa? Dengan adanya keberhasilan-keberhasilan yang terus terjadi, tentu ini juga nanti akan menimbulkan beberapa situasi-situasi yang ada di dalam posisi diri kamu. Sehingga memang kalau bisa dikatakan, kamu juga akan terus mendapatkan kesuksesan, kamu akan terus mendapatkan keberhasilan-keberhasilan yang luar biasa. Walaupun memang juga terkadang dalam lingkungan usaha kamu, dalam lingkungan pekerjaan itu ada-ada saja orang yang mencari gara-gara, ada-ada saja orang yang mencari permasalahan. Tapi ya saya rasa di sini kamu juga harus bisa untuk lebih paham dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya, kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa keadaan-keadaan yang kamu rasakan. Artinya apa? Kamu dalam lingkungan bertetangga sebenarnya sudah cukup baik-baik saja. Ketika ada orang yang kesusahan, kau bantu. Ketika ada beberapa masalah-masalah yang ada dalam diri mereka, kamu kalau bisa ya kau membantu. Tapi ya memang juga kamu harus bisa untuk memahami, tidak semua orang itu dalam pemikiran yang sama dengan kamu. Artinya di sini memang kamu juga harus bisa untuk lebih waspada, harus bisa untuk lebih berhati-hati dengan beberapa orang, dengan beberapa pihak yang ada di sekitar kamu. Hindari terlalu polos kepada tetangga kamu, karena apa? Juga sepertinya ada beberapa keadaan yang memang juga kamu harus berhati-hati. Di sebelah kamu itu ada tetangga yang memang juga tidak suka banget dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Artinya dalam keadaan yang terjadi saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih paham terkait dengan beberapa situasi-situasi yang kamu rasakan. Artinya di sini kamu harus hati-hati betul. Tetangga sebelah kamu ini memang juga diam-diam menghanyutkan, diam-diam bisa iri dengan kamu. Sehingga apa? Dia juga akan terus berusaha untuk melihat celah kesalahan kamu. Dan ketika kamu keliru, ketika kamu salah, nah ini akan menjadi bahan situasi yang akan dijelek-jelekkan oleh mereka, akan menjadi bahan fitnah untuk mereka. Jadi ya saya rasa di sini kamu pun juga harus bisa untuk lebih paham juga, harus bisa untuk lebih mengerti juga dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi di dalam posisi kamu saat ini. Dan kamu juga hati-hati juga ketika ada masalah, juga jangan terlalu oversharing ya. Oversharing itu maksudnya gimana? Jangan terlalu mudah menceritakan
masalah kamu kepada siapapun. Karena ya terkadang kita kan nggak tahu gitu loh, tempat kita bercerita itu kompeten atau enggak gitu loh. Nah, siapa tahu di sini kamu bercerita kepada seseorang, tapi ternyata berita ini malah menyebar kemana-mana. Nah, oleh karena itu di sini kamu juga harus bisa untuk lebih aware dan juga harus bisa untuk lebih notice ya dengan beberapa situasi-situasi yang ada di dalam posisi diri kamu. Sehingga dengan kamu bisa untuk lebih notice, kamu akan lebih hati-hati supaya terkait dengan beberapa hal ke depannya kamu juga tidak terlalu terbuka kepada siapapun, sehingga apa, hanya sedikit yang orang lain ketahui terkait dengan apa yang kamu rasakan saat ini. Dan kemudian kamu juga harus punya batasan-batasan tertentu. Artinya apa? Dengan kau punya batasan-batasan tertentu, tentunya juga akan sangat menghadirkan beberapa situasi yang baik yang akan terjadi di dalam posisi diri kamu. Sehingga emang pada posisi saat ini kamu secara personal juga sangat penting sekali untuk memiliki batasan-batasan tertentu dengan beberapa pihak yang ada di sekitar kamu. Sehingga dengan kamu punya batasan tertentu yang ada di dalam lingkungan sekitar kamu, tentu ini juga nanti akan membantu kamu untuk menyelesaikan beberapa hal yang ada dan juga menyelesaikan beberapa situasi-situasi yang terjadi dengan sebaik mungkin. Dan kemudian juga secara rezeki, kamu pada posisi saat ini pun juga akan terus merasakan adanya beberapa peningkatan rezeki yang cukup baik. Nah, ketika terjadi peningkatan rezeki yang cukup baik dan cukup banyak ada peningkatan rezeki, tentunya juga nanti akan menghadirkan situasi-situasi yang akan menimbulkan rasa iri dari beberapa pihak, dari beberapa orang yang ada di sekitar kamu. Sehingga untuk posisi saat ini kamu pun juga harus bisa untuk lebih aware dan juga harus bisa untuk lebih berhati-hati dengan keadaan-keadaan yang kamu rasakan. Jadi ya memang bisa dikatakan rezeki kamu itu akan mulai pulih, rezeki akan mulai bangkit. Nah, disinilah letak di mana orang lain itu tidak suka dengan kebangkitan yang ada di dalam posisi rezeki kamu. Jadi ya saya rasa di sini kamu pun juga harus betul-betul mewaspadai dan juga harus betul-betul berhati-hati dengan posisi yang ada di dalam keadaan rezeki kamu. Kamu juga nggak boleh terlalu ini ya, terlalu menampakkan kesuksesan kamu terkait dengan posisi kerezekian kamu. Karena ya sebisa mungkin memang di sini kamu juga harus bisa untuk lebih aware dan juga harus bisa untuk lebih berhati-hati dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Jadi emang dalam situasi yang muncul, kamu harus betul-betul mewaspadai terkait dengan potensi-potensi keadaan rezeki yang baik. Usahakan tertutup, jangan sampai ada orang lain yang tahu mengenai keadaan yang ada dalam diri kamu. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasi yang muncul. Sekian, terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lepot Dini Pangastuti, Jaya Hadidiningrat, Rahayu, 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 Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.